Para monster hebat sekali. Bersorak, ayo berdiri. Keluarkan cakar, tentakel, terserah. Draculaura, jangan senang karena Torelai akan menang. Apa kami bisa ikut juga? Murid baru harus menunggu uji coba monster bulan depan. Untungnya bagi mereka berdua, aku tidak tertarik jadi ketua cheerleader tahun ini. Aku punya ikan untuk digoreng. Ada yang bilang ikan goreng. Cara masuk yang hebat. Siapa yang kau pilih, Laguna? Torelai. Torelai hebat dan aku akan hancurkan siapapun yang menantangnya. Pilih Torelai. Besok, setiap murid akan memilih antara Draculaura atau Torelai sebagai ketua cheerleader. Ya, Torelai. Tapi untuk saat ini, pergilah belajar. Jangan lama-lama. Semoga berhasil besok, Torelai. Kau mungkin bisa menguasai murid-murid lainnya. Tapi aku tidak. Aku tahu rahasiamu. Kau itu penyihir. Apa? Aku bukan Aku mendengarmu melakukan catatan monstermu. Kau pikir penyihir itu boleh menjadi pemimpin dari cheerleader? Peraturannya, sihir itu dilarang. Kalau ini tersebar, akan buruk bagimu. Kau akan dikeluarkan. Kalau kau mundur dari lomba, si kucing ini akan bungkam. Tapi kalau tidak, rahasia terbongkar. Tunggu, tidak ada yang akan mempercayaimu. Ucapanmu melawan ucapanku. Ucapanku dan juga Laguna. Apa yang bisa kubantu? Laguna, aku basah tahu. Maaf. Jalan pintas saluran air punya zona percikan. Terserah, kau lihat Draculaura melakukan sihir kan? Tidak, aku tidak melihatnya. Ya kan? Oh, sepertinya 2 lawan 1. Kalau Torelai membocorkan itu, aku akan dikeluarkan. Berarti aku tidak akan lulus sebagai yang terbaik di kelas. Aku tidak akan lulus sama sekali. Andai aku bisa membuat Torelai lupa mendengarku bicara tentang menjadi penyihir. Oh, kau penyihir. Ya, Frankie, kami tahu. Hei, kau ini penyihir. Bacakan saja mantra. Aku penyihir. Kalian jenius. Ke kamar penyihir. Torelai, jangan lakukan ini. Draculaura punya hati yang baik dan manis. Dan meskipun itu terdengar lezat, kau tidak boleh menghancurkan hidupnya. Oke, pertama kau malah memberikan aku Miocha latte dengan catnip kocok, bukan yang busa. Sekarang ini, aku muak denganmu, Laguna. Draculaura belum keluar dari perlombaan, jadi tentu saja aku akan memberitahu dunia bahwa dia penyihir. Tapi pertama, aku akan memberitahu mereka tentang Senior Suiki. Para monster, waktunya berita besar. Salah bicara, keliru berkata, lenyaplah rahasia Laguna. Semuanya dengarkan. Laguna. Telinga kamu menjadikannya suara babi. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya perlu minum. Oh, terima kasih. Kau seperti Tuan Putri yang menyelamatkan gadis dalam kesulitan. Apa yang terjadi? Aku mengubah rencana. Laguna, punya? Kalau aku tidak bisa memberitahu rahasia Laguna, aku masih punya satu rahasia. Sekarang untuk acara utama, Draculaura mundur dari percalonan diri sebagai ketua cheerleader. Ini sungguh keterlaluan. Kenapa Draculaura? Ya, kami menyayangimu. Jangan sampai dia jadi ketua cheerleader. Dia pelanggar aturan dan aib bagi monster dimanapun. Dia itu penyihir. Yang benar saja, Torelai. Sebenarnya kau hanya menebak-nebak saja, kan? Akan kubuktikan dia punya kamar penyihir di lemarinya. Ikuti aku. Kita harus lihat ini. Torelai, jangan lakukan ini. Minggir kalian berdua. Sudah aku bilang kalau dia penyihir. Lihatlah kamar penyihirnya. Tapi di sini hanya ada Dust Fright. Ini pasti salah satu tipuannya. Batalkan Draculaura, batalkan dengan salah satu mantramu. Bagaimana aku bisa membatalkannya? Sihir itu kan dilarang. Aku bersumpah dia penyihir. Kalian harus percaya padaku. Ini tindakan memalukan, Torelai. Ayo kita berikan suara kita. Laguna. Hai, aku menyadari rencana Torelai dan berenang melewati pipa dan tiba di kamar penyihirmu. Lebih dulu 29 detik. 1 detik lebih cepat dari rekorku. Laguna, aku berterima kasih selamanya. Selamanya? Dan kau ini abadi? Astaga, itu ungkapan terima kasih yang hebat. Aku yang berterima kasih. Terima kasih sudah menjaga rahasiaku. Pengumuman suara untuk ketua cheerleader telah dihitung dan pemenangnya adalah Draculaura. Cepat kembalikan kalungku. Tunggu, kau
Manusia serigala? Dan kau menghalangiku. Siapa kau? Hanya aku yang bisa menghentikan bencana itu. Tamaleku! Kalungku. Aku tahu bau itu. Jangan coba-coba, dasar split si pencuri makan siang. Splitsy bisa membelah diri. Aku mengerti. Hei! Makhluk apa itu? Lebih dari satu ya? Aku mau pelajari mereka. Atau memeluk mereka. Jangan tertipu kelucuannya. Splitsy itu adalah perusak dunia. Tunggu, siapa kau? Kenapa kau punya tamale ibuku? Ini tamale ibuku. Tunggu sebentar. Claudine Wolf? Bagaimana kau tahu namaku? Ibuku cerita tentangmu. Ibu kita. Aku Cloud. Kakakmu. Cloud dan Claudine? Hah, untung orang tuaku tidak menamaiku Neverrain. Bukan saatnya, Cleo. Begini, ceritanya sangat panjang. Jadi akan kuberitahu intinya. Ayo kita ke sana. Cepat. Hei, halo. Aku ingin ikut. Saat itu ibuku terjebak di Bihim, tempat aku tumbuh besar. Tapi dia tidak tahu kalau dia sedang hamil, alias aku yang menggemaskan ini. Frankie, Cleo, lewat sini. Kami di belakangmu. Oke, Draculaura. Tapi kau terlalu tua untuk menjadi adikku. Secara teknis, aku ini kakakmu karena usiaku 16 tahun. Waktu berlalu secara berbeda di sana, penuh dengan makhluk buas mengerikan. Apapun yang kau lakukan tadi, membawaku dan Splitsy ke sini. Berdasarkan yang dikatakan ibu, kurasa ini adalah SMA monster yang selama bertahun-tahun diincar oleh aku dan juga ibu. Jadi, terima kasih banyak ya. Dengar, aku tidak tahu kenapa kau mengarang cerita tentang ibuku, tapi... Hah? Kau adalah kakakku. Kita harus hentikan bencana ini, tapi beritahu aku semuanya secara detail nanti. Kalau kita selamat, tentu. Nona Wolf, aku tidak punya waktu untuk bertemu murid baru. Aku harus amankan catatan berharga SMA Monster sebelum Splitsy itu... Itu sebabnya kita di sini. Gunakan skulet. Terakhir kali murid mendapatkan akses kulet, malah jadi 10 menit siaran kentut ketiak di seluruh sekolah. Ini, silahkan. Tidak, kau harus bernyanyi memakai itu. Aku akan menyimpan cakar bulanku. Kalau kau merasa kau sendirian, lihatlah bulanku di sana. Lihat cahaya, ku akan memandu. Ingatlah yang kita katakan. Bernafas, Respira, ulangi. un paso más. Ingatlah kita akan lewati bersama. Kita sama, Donde estés, dua jiwa. Sebagai ketua OSIS Monster, aku meminta semua orang membawa para Splitsy yang tidur ke lab sains gila. Dengan tenang. Terima kasih. Kau Eres mi luna. Au, menggemaskan sekaligus berbahaya. Seperti aku. Oh, kamu imut sekali saat tidur. Aku bisa memakanmu dengan sendok atau garpu. Kau tidak tahu ini sudah kena apa saja, Laguna? Oh. Dengan kekuatan Horus, aku, Cleo, The Nile, membawa kekerumunan ini kutukan Mumi. Efek khusus yang bagus. Apa itu Mumi? Bukankah mengungkap keberadaan monster kepada manusia itu sangat dilarang? Oh, dia pasti akan dikeluarkan. Dan aku akan mendapat masalah karena membawa dirinya ke sini. Kita harus menjauh dari orang-orang itu sebelum kutukannya memburuk.
Cleo, kau ingat pembicaraan kita atau stoples telingamu ketinggalan di sekolah? Oh hey Claudine, bisa kita tunda apapun yang akan kau bicarakan? Aku baru saja akan mendapatkan banyak pengikut baru. Cleo, percayalah padaku, si ahli dunia manusia, bahwa manusia tidak suka dikutuk. Karena itu, kau akan berhenti diikuti. Apa? Aku tidak tahu. Aku mau mereka menyukaiku. Kalau begitu, kau harus keluar dari masalah kutukan. Bagaimana kalau kau pergi dengan ayahku dan aku akan mengurus ini? Aku kan sudah bilang, dia itu mumi sungguhan. Benar, mumi sungguhan. Kau tadi pura-pura ya, Claudine? Tidak, tentu tidak. Kalian tadi lihat mumi sungguhan yang paling nyata. Beritahu semua orang. Yang benar saja, kau tidak bisa menipu kami. Itu kan cuma strategi pemasaran. Aku hapus fotonya, dan kau tidak akan dapat tagar iklan dari kami. Oke, itu sangat keren. Cleo membutuhkanmu. Claudine, manusia serigala bisa lari secepat cahaya? Insting penyelamatan. Kau tidak apa-apa, Cleo? Tidak. Sebagai ketua panitia dansa dan penggemar manusia nomor 1, aku menggantung papan tanda untuk tarian bertema manusia. Dan pasti sudah terlalu jauh dari telinga dalamku. Apa katamu? Telinga dalamku, organ yang membantumu menjaga keseimbangan. Aku tahu apa itu telinga dalam, tapi bukankah itu ada di dalam telingamu? Aku akan jelaskan. Kebanyakan mumi menyimpan beberapa organ mereka dalam stoples. Aku bukan mumi pada umumnya. Semua organku kusimpan. Aku sangat jauh dari telinga dalamku di sana, sehingga aku tadi menjadi tidak seimbang. Bahaya. Manusia datang, kita harus sembunyi. Apa? Di mana? Penampilanku? Tidak, jangan sampai mereka melihat kita. Monster Mastis, saat pengikut kami sudah 100.000, kami akan lakukan perburuan monster sungguhan. Jadi, kami sedang siaran langsung dari hutan. Bigfoot saja terlalu takut berkeliaran. Ayo kita ketakutan. Oh, sekarang mereka suka monster? Manusia memang menyebalkan. Manusia itu mengagumkan. Seperti cerita tentang ayahmu, ya kan? Kekuatan empati super, benar? Hanya dia yang selalu membuat aku merasa diterima. Aku rindu dia. Tapi, tiap manusia yang lain membuat hidupku sengsara. Meski aku terlihat seperti mereka, mereka membuat aku merasa tidak cocok. Aku bosan, mereka sudah pergi. Apa ini? Telinga dalam? Wow. Apa? Bari tahu anatominya. Goyah, bukanlah gayaku. Kita harus ambil itu. Maaf, Cleo. Kalau aku keluar seperti ini, orang akan tahu manusia serigala itu ada. Apa itu burung hantu? Ayo kita selidiki. Ini terasa tidak menyenangkan. Astaga, aku harus bagaimana? Oh, tidak. Aku melewatkan makan malam nugget bukan untuk ini. Jadilah manusia. Tapi bagaimana? Ayah? Manusia. Hai. Hei, itu gadis aneh waktu itu. Benar. Dan stoples itu bukan milikmu. Siapa cepat, dialah yang dapat. Jangan sampai kena, Badi. Oh. Mau bertemu monster? Ada mumi di sana. Dan mumi suka memakan remaja berkeringat yang dicelupkan ke saus tomat. Ibu, minyak loyangnya dan panaskan oven ke suhu 230 Celcius. Aku pulang untuk makan malam nugget. Tunggu kami. Kita aman. Oke. Aku tetaplah diriku apapun yang terjadi. Tapi aku sangat ingin terlihat seperti manusia serigala lagi. Aku berubah dan kembali berbulu. Baru kali ini aku melihat hal yang mengerikan. Aku bisa lihat betapa gugupnya kau tentang pengungkapan besarmu. Aku mau ikut dan menjadi teman monster pendukung. Sungguh? Oh, kau baik sekali, Cleo.
Ingat, Cleo. Ya, selagi kau sedang dalam sosok manusia, aku akan tetap tersembunyi seperti permata berharga. Oh, sangat manusia. Pintunya tidak punya gigi. Kau bisa memakai laptopku, membaca atau apapun, tapi tolong diam-diam. Aku akan diam seperti sarkofagus memeriksa Fearbook lamamu. Ayah dan Crescent kembali. Oke, aku bisa lakukan ini kan? Ada teman monster yang mendukungmu. Kau aneh, kau hebat, kau pasti bisa melakukannya. Crescent, kukira kau masih... Anak ayah yang manis. Ayah, Butuh bantuan dengan barangmu? tidak. Maksudku, tidak, terima kasih. Aku tidak bawa apapun. Kecuali perlengkapan sekolah, itu pasti barangku sedang berdesakan. Hei, apa ini aroma jambalaya? Bisa kita makan? Aku lapar sekali. Tentu saja. Jambalaya New Orleans nenek yang terkenal sudah siap. Aku diam seperti mumi. Lihat, mereka berdua ini ternyata sangat populer. Mungkin aku bisa. Jadi, Ayah, aku mau bilang sesuatu. Kau mau bilang apa? Bahwa jambalaya itu lezat. Iya, kau melahapnya seperti serigala. Garam. Aku butuh garam. Jadi, ada kabar apa darimu? Kebetulan sekali. Jadi aku Crescent, jangan. Jadi aku tunggu sebentar. Apapun yang kau dengar itu bukan aku. Aku sangat tenang melacak para gadis itu di media sosial. Bukan soal kau, tapi aku tidak bisa memberitahu ayahku. Masalah monster itu mudah, tapi perasaan manusia jauh lebih sulit. Aku sangat takut sekarang. Claudine, beberapa minggu terakhir sangat penting bagimu. Kalau kau butuh waktu, santai saja. Tidak apa-apa, tenanglah. Terima kasih, Cleo. Seluncur salju sendirian? Aku rasa butuh ribuan tahun bagiku untuk meyakinkan ayahku supaya bisa datang ke sini dengan teman-teman. Aku tidak mungkin diperbolehkan sendirian. Bagaimana kau melakukannya? Oh, dengan sangat hati-hati, tapi aku harus mengakui, karena ada badai salju, aku terdampar dan sangat jauh dari rumah. Aku melihat mansion kosong dan sepertinya sudah lama kosong. Jadi, aku masuk saja. Maafkan aku sudah tidak tahu lagi dan takut. Aku bahkan memasang perangkap untuk perlindungan. Jadi itu yang terjadi ya? Kukira pestaku disabotase. Tapi itu keadaan darurat dan kurasa kau butuh tempat tinggal. Jadi, bagaimana rasanya menjadi yatim berbahaya? Pertama, kami tidak berbahaya. Kami biasanya menyendiri. Kadang kami kesepian. Tapi kalau kau kesepian, kenapa kau pergi sendirian? Tapi aku tidak sedang melakukan perjalanan seluncur salju. Ibuku sebenarnya sangat-sangat protektif. Aku meninggalkan rumah setelah kami bertengkar. Aku mau melakukan apa yang kau katakan. Mendaftar ke SMA Monster. Mungkin kalau kutunjukkan aku bisa mengendalikan kekuatanku, mereka akan buat pengecualian dan aku boleh mendaftar. Tapi ibuku menolak. Aku muak, jadi aku keluar mencari udara dingin. Tapi ibuku pasti lebih panik. Karena badai salju jadi sangat buruk. Lalu aku khawatir dan itu makin buruk. Dan aku tersesat. Papan saljuku rusak, tidak bisa menemukan jalan pulang. Dan aku mengkhawatirkan ibuku. Maaf. Aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Kau tidak sendirian sekarang. Kau punya kami. Kami akan membawamu pulang. Tapi pertama, kita harus telepon ibumu. Dia pasti sangat khawatir. Kita hampir tiba di jurang es maut tanpa dasar. Seharusnya cepat setelah kita menyeberang. Draculaura, kau bilang jurang es maut tanpa dasar. Pasti maksudmu bukan itu, kan? Tidak, memang itu. Tapi tidak terlalu buruk. Ada jembatan raksasa. Ini hal yang mudah dan gampang sekali. Dan ini dia. Aku tidak melihat jembatan yang kau maksud. Hei, pelan-pelan, injak remnya. Aku berusaha, tapi kita tidak berhenti. Tidak boleh berakhir begini, apalagi dalam es. Aku mungkin punya ide, tapi entah apa aku cukup kuat. Abby, kau harus coba. Oke. Kau pasti bisa, Kau pasti akan bisa. Pasti bisa. Kau monster yang terampil, karismatik, dan juga cantik.
tidak mau kita di sini. Tunggu! Kumohon, Nyonya Abominable, dengarkan aku. Kau mau melempar lebih banyak tuduhan kepadaku? Menyalahkanku atas ledakan es tahun 1999? Ibu, Draculaura adalah temanku. SMA Monster sudah berubah. Kami baru bertemu, tapi kami tahu Abby adalah Yeti yang luar biasa berani, konyol, dan juga agak ceroboh. Kekuatannya menakutkan. Tadi dia membuat jembatan es. Benarkah? Luar biasa malaikat salju. Ini bukanlah nightmare yang aku duga atau aku rencanakan. Dan kuakui, awalnya sulit bagiku, tapi aku senang akhirnya seperti ini. Karena aku bertemu Abby. Dia mengingatkanku inti dari liburan ini. Persahabatan. Kuharap kau bisa melihat bahwa kami juga tidak seperti yang kau duga, dan itu bisa menjadi hal yang baik. Kau harus mengubah peraturan agar Yeti bisa mendaftar. Itu yang kau pikirkan? Oh ya ampun, Yeti sudah bertahun-tahun tidak dilarang mendaftar. Pesan itu diterbangkan ke Gunung Neverest abad lalu. Kurasa aku menutup diri kita dari dunia, termasuk naga pengantar. Lama sekali aku bersembunyi di gunung, aku tidak tahu dunia sudah banyak berubah di bawahku. Aku sangat senang melihatmu mendapat teman yang menerimamu apa adanya. Kalau ini yang kau inginkan, kau boleh daftar ke SMA Monster. Nightmare yang terbaik. Oke semuanya, ini hadiah Nightmare-ku untuk teman-teman terbaikku. Malam dingin yang panjang menusuk tulangku. Langkah kaki yang beku bawa dirimu pulang. Cahaya pun bersinar. Semua ada di sana. Dengan teman berpesta. Semua bergembira. Angkat tanganmu, hey hey, pesta baru mulai. Lanjutkan jangan usai. Rayakanlah, hey hey, banyak cerita seram. Makanlah saat malam. Lanjutkan pesta kita gembira. Yeah 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 yeah. Lanjutkan pesta kita gembira. Tidak ada tanda-tanda taik itu dimanapun. Saat kepala sekolah tahu aku melakukan sihir, dia akan memberitahu ayahku dan... Itu dia setan. Bukan, setan itu ayahnya Het. Berjenggot, menciptakan jerawat, dan channel berita 24 jam. Yang itu Dracula. Hei ayah, suaranya tidak ada. Jadi, ayah menyelesaikan putusan PSST lebih awal. Harus mengusir vampir karena pelanggaran pakaian. Memang kejam, tapi kita semua tahu topi bisbol tidak pantas untuk kita. Ayah akan segera ke sana. Selesai! Aku ada ide. Yang kau butuhkan untuk menangkap teater taik itu adalah aksesori. Wah, lemari rahasia penuh prostetik bionik. Luar biasa. Butuh bantuan menangkap produk kentang lezat. Aku punya lengan untuk itu. Frankie akan menangkapnya dan... Aku akan balikan mantranya. Moncong manusia serigalaku mencium bau tepung asin seperti kentang. Di sini. Rasakan itu, Tetar. Bayangan bergeser, jantung badai pakai mantraku sekarang berubah. Roh agung dan kuat dari SMA Monster ingin aku makan lebih banyak sayuran. Terima kasih SMA Monster. Berubah. Apa itu seharusnya terjadi? Dracula tiba dalam 3 menit.
ini. Ups. Kau punya buku mantra itu bukan hanya untuk pidato anti sihirmu, ya kan? Benar, aku melakukan sihir karena aku suka. Aku suka melakukan sihir. Itu adalah diriku yang sebenarnya. Tapi kau lakukan pidato anti penyihir. Kurasa aku mencoba meyakinkan diriku. Semua orang ingin aku menjadi vampir yang taat aturan seperti ayahku. Aku hanya ingin menjadi penyihir. Tapi itu bukan cara vampir. Menurut mata manusia serigalaku, kau vampir dan juga penyihir. Benarkah? Aku penyihir? Aku penyihir. Penyihir ini akan membaca mantra. Makanan hidup, tidurlah. Waktunya camilan. Waktunya. Sihir? Siapa yang melakukannya? Aku pelakunya. Kalau boleh bicara dengan kepala sekolah, aturannya adalah sihir terlarang untuk monster. Tapi Claudine, setengah manusia, sisi manusianya yang melakukannya. Otak pengacara? Masalah teknis? Dracula di sini. Oh, Dracula datang. Ayo Draculaura, jangan sampai PSSE kita melihat putrinya dengan para pembuat onar ini. Dracula, suatu kehormatan pada monster sehebat kau di aula kami. Selamat malam, Kepala Sekolah. Dan itu dia putri ayah yang sangat busuk. Film malam ini sangat menyenangkan. Vampir 2, Darah Kedua tahun 1985. Draculaura? Kenapa kau mengetuk? Bolehkah aku masuk? Iya, tapi ini asramamu juga. Tidak lagi. Aku sangat berterima kasih atas perbuatanmu malam ini, tapi aku tidak bisa terus membahayakanmu. Aku memutuskan untuk pindah dari asrama kita. Kalau kau lakukan itu, bagaimana kau akan pakai kamar sendiri? Aku mungkin belum tahu segalanya tentang menjadi monster. Tapi insting manusia serigalaku mengatakan kita adalah kelompok, kami di sini untukmu. Terserah apapun pilihanmu. Terima kasih. Oh, ayo berpelukan. Draculaura, bisa promosikan permenku di TikTokmu? Aku bayar setengah kilogram permen. 1/4 kilogram? Maaf, si Rakus jago negosiasi. Boleh saja. Halo teman-teman semuanya. Kalian tahu kalau permendu sangat enak? Ayo beli permen ini di standus di lobi. Boleh aku pesan 5 kilogram? Oh iya. Oh ya. Oh iya. Aku mau lagi. Aku mau lagi. Hai, terjual habis dan harus membuat banyak pesanan. Besok malam, piala itu akan menjadi milikku. Apa kau pikir kau bisa menyelesaikan semua pesanan ini besok? Ya, yang ini untuk permen seberat 317 kilogram. Teman saling membantu, iya kan? Aku belum pernah merasa selelah ini selama hidupku. Tidak. Tetap bangun. Sekarang kita harus apa? Kita butuh permen enak lagi. Mam Dusan mengandalkan kita. Aku punya ide. Ide terbaik yang pernah ada. Biarkan kacamatanya. Itu akan membuatmu lebih mudah untuk membuka matanya. Permisi. Kami datang untuk ambil pesanan kami. Aku bangun, ayo menang. Ya, permen segera datang. Permen lagi, Gorgon menang. Penduduknya aman. Aku mau tambah lagi. Dia mengubah mereka jadi batu? Tidak. Permen. Bagaimana bisa sesuatu yang begitu buruk rasa begitu enak? Sembunyi. Dus,
tidak pakai kacamatanya. Draculaura, kau punya kacamata cadangan. Vampir terhormat mana yang akan keluar rumah tanpa kacamata? Akhir-akhir ini aku sedang mempelajari sihir melayang. Kau duluan. Kami akan tetap di sini, di mana kami tidak akan berubah menjadi makanan manis. Dus, kau harus sadar. Claudine, kenapa semua jadi permen? Dalam pengaruh gula, kau membuat teman sekelas kita dan tim basketballmu jadi permen. Jangan dengarkan kebohongannya. Kalau kompetisi dihentikan, mereka tidak bisa mengalahkan kita. Para ular, aku selalu siap dengarkan desisian kalian, tapi aku sudah muak dengan kalian hari ini. Jangan bicara seperti itu kepada teman-temanku. Dan yang berubah jadi permen itu adalah anggota timku. Mereka lebih penting daripada piala apapun. Jadi maaf. Tapi sudah cukup, para ular. Tidak. Lalu bagaimana sekarang? Oh, pemikiran ilmuwan Gorgon di otakku membuatku berpikir bahwa setiap kali sinar Gorgondus dibiaskan melalui zat, itu membuat apapun yang dikenainya mengambil karakteristik zat itu. Jadi kalau menyinari mereka lewat permen batu membuat mereka jadi permen, kita hanya perlu sinari mereka lagi dari sesuatu yang berdaging. Roti otak gulia. Tapi kita tidak bisa hanya ambil rotinya, kita harus membelinya. Dan itu ternyata mahal. Dus bisa membayarnya. Itu sangat tidak bisa dibiarkan. Kalau kita melakukan itu, dia akan menang. Dan yang lebih penting, aku akan kalah. Tapi mungkin selama ini aku agak egois soal ini. Menang memang keahlian Gorgon, tapi memperbaiki keadaan adalah keahlianku. Lagi pula teman-teman tidak boleh saling ganggu. Itu kode pertemanan pria. Kalau tidak mematuhinya, aku akan kena hukuman. Benarkah? Oh tidak, aku tidak bisa bilang. Itu juga bagian dari kode etik. Apa yang terjadi? Aku merasa lengket. Apa baunya seperti roti bakar gula di sini? Kalau di sini tidak ada yang akan menertawakanku karena menyukai monster. Begini, sejak kecil kupikir monster itu sangat-sangat fantastis. Maksudku adalah, kurasa bagiku tempat ini bisa lebih dari sekedar rumah hantu. Ini bisa jadi nyaman. Kumohon Nona Wolf, kau tidak bisa main-main untuk ikut pendidikan monster. Pendidikan monster, itu lucu. Hai, kepala sekolah Bloodgood. Apa aku bisa menukar kelas bahasa matiku dengan studi lolongan? Tentu saja tidak. Jadikan dia batu. Jangan berani menatapku seperti itu, Dus. Aku tidak akan berubah jadi batu hari ini. Jadi sebaiknya kendalikan amarah. Jalan keluarnya lewat sini. Manusia. Dengarkan aku. Saat aku kecil, ibuku menceritakan dongeng monster sebelum tidur. Pinjam telingamu. Seperti tentang monster yang jatuh cinta dengan si cantik dan pada akhirnya dia tetap monster. Karena menjadi monster adalah dirinya. Dan bagaimana harus dicintai. Ya itulah ceritaku. Kisah cinta luar biasa. Semua orang bilang versi ibuku salah, tapi aku tahu dia benar. Bagian yang sama dari diriku tahu berada di sini adalah benar. Rasanya seperti rumah sendiri. Kau menindihiku. Kalian semua, kembali ke asrama kalian. Aku ikut sedih karena kau merasa terkucil di duniamu. Tenangkan dirimu, Frankie. Aku berusaha. Tapi kau harus lihat bahwa SMA Monster adalah sekolah asrama untuk monster. Kau jelas sekali manusia, dan manusia tidak akan pernah pantas berada di sini. Aku mengerti, tapi kumohon ya. Kita akan menguji apakah Claudine monster. Kau ikut? Tentu. Ke laboratorium. Ups, apa aku melakukan itu? Aku tidak mau otak. Kalau begitu bukan zombie. Otak, ya. Apa kau punya hal-hal ini? Keahlian khusus, kualitas yang tidak manusiawi, atau tanda lahir yang mirip monster kalau kau menyipitkan mata? Ya. Oh, aku kuat. Lihat, dan penciumanku bagus. Aromamu tidak terlalu harum, sejujurnya agak berkeringat. Maksudku aku pandai mengendus. Aku mencium makhluk malam. Frankie, itu deodoran khusus untuk sayapku. Aku belum pernah mengatakan ini kepada siapapun, tapi aku sering dengar suara. Aku juga ada 7 suara. Suara desis apa yang kau dengar? Masalah. Berubah dan monster keluar. Pergilah, beruang!
Beruang tidak masalah dengan bawang putih ya. Aku sudah duga seharusnya tidak 100% organik kalau soal keamanan. Kita harus hentikan beruang itu. Serahkan padaku. Aku memenangkan Scare Fair 3 tahun berturut-turut. Kau takut kepadaku dan akan pergi. Poin bonus kalau kau berteriak. Napas bawang putih, mimpi terburuk vampir. Ada ide para dus mini? Dus kuat akan menjadikannya batu. Si sombong benar, aku bisa. Atau kita bisa tidur sebentar. Si malas benar, aku harus pergi. Aku diculik beruang. Ups, maaf kepala sekolah. Otakku tidak tahu cara menghentikan hal buruk di dunia manusia. Claudine? Percaya pada instingku. Ku dengar suara, ku harus jadi apa? Tak tahu itu apa. Menghantui aku, insting di diriku. Keluarkanlah. Aku percaya, dengarkanlah aku. Dengar suaraku, dengar suaraku. Keluarkan saja, jalani hidup sebenarnya. Ups, maksudku kanan, bukan kiri. Pedang sepatunya yang modis dan nyaman. Goblin sampah itu hampir saja menelanku. Luar biasa kan? Maaf, salahku. Aku dikutuk untuk terus membuat kesalahan. Dikutuk untuk membuat kesalahan. Wow, itu baru kebakaran tong sampah. Pasti ada yang bisa kulakukan untuk menghapus kutukan ini. Ultra Gather Outer 3000. Kutukan harus kucabut untuk memperbaiki kesalahan. Menahannya di kondisi tidak aktif, terkunci di katakomba. Kenapa aku harus punya bagian otak yang dikutuk untuk membuat kesalahan selama-lamanya? Esensi kehidupan. Untuk membalikan kutukan, ketuk botol 3 kali pada apapun yang dihidupkan dengan esensinya. Ya, kami tahu. Tapi aku belum membaca semuanya. Instruksi, peringatan. Aha, isi dan semua kutukan yang terkait berakhir tanggal 31 Desember 1983. Otakmu sudah lama tidak dikutuk. Aku tidak dikutuk? Lalu kenapa aku membuat banyak kesalahan? Mungkin karena semua orang membuat kesalahan. Ingat saat aku memanggil kepala sekolah Bloodgood sebagai ibuku? Memalukan. Dan itu salahku karena tidak selesai membaca labelnya. Ups, maaf. Tidak apa-apa, Claudine. Hei, tidak apa-apa diriku. Aku terlalu memikirkan kutukan itu dan itu terus membuatku ceroboh. Ya, mungkin kami terlalu cepat menyimpulkan tentang kutukan itu. Dan kesalahan itu salah kami. Kami minta maaf ya. Kalau aku tidak dikutuk untuk buat kesalahan, berarti sesuatu di otakku bisa mengeluarkan kita dari sini. Hanya perlu menaikkan voltasenya. Hah? Apa itu monsternya? Oh, harusnya aku tidak mencoba menghidupkan monster ini. Kau harusnya menakutkan.
Kesalahan yang sangat mengerikan. Tidak, hentikan. Berhenti bersikap manis. Aku coba membuat pelindung ganas untuk melindungi SMA Monster. Kesalahan harus diperbaiki. Menahannya di kondisi tidak aktif, terkunci di katakomba. Tidak aktif. Itu pasti seperti tidur yang sangat nyenyak. Bangun. Dia monster modifikasi, jadi untuk membuatnya aktif butuh sedikit. Mungkin kesalahan seorang dokter monster bisa menjadi peliharaan yang sempurna untuk kita. Ya, kurasa dia sama sekali bukan kesalahan. Bagaimana menurutmu? Aku harus menamaimu apa? What-ing? What-en? Wazi! Monsternya ketemu. Kita hanya perlu mencari jalan keluar. Bagus, Wazi.